17 tahun sudah tragedi kerusuhan 12 Mei 1998-2015. Namun hingga kini masih belum ada titik terang dalam kasus kerusuhan yang menewaskan hingga ribuan nyawa pada pertengahan Mei 1998 itu. Harapan tetap digantungkan kepada Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan janjinya dalam penyelesaian kasus tersebut. Harapan itu datang dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Berdasarkan laporan sujud di hadapan korban tragedi Jakarta Mei 1998 yang dikeluarkan oleh tim relawan untuk kemanusiaan dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, setidaknya ada 1.217 orang tewas, 91 orang terluka, serta 31 orang hilang akibat tragedi kerusuhan Mei pada 13 hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 98 merupakan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 98. Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo baru mendorong pembentukan tim penyelesaian masalah 1998. Tim itu rencananya akan dipimpin oleh Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Komnas HAM. Lalu bagaimana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala mewujudkan janji dan komitmen mereka? Apa yang akan dilakukan untuk menuntaskan proses hukum terkait kasus kerusuhan Mei 1998 itu? Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui telepon dengan Komisioner Komnas HAM Nurholis, dan kita juga nanti akan tersambung dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Saya ke Pak Nurholis dulu. Pak Nurholis, ini kalau kita bicara soal kasus kerusuhan Mei, ini nampaknya kita berada, masyarakat tentunya ya, dan para korban juga merasa bahwa ini ada ruang gelap yang memang belum terlihat titik terang. Siapa sebetulnya yang harusnya bertanggung jawab dengan kasus ini, Pak Nurholis? Iya, kita patut menyampaikan prihatin terhadap kondisi ini dan kepada keluarga korban. Nah, atas berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini, dan kalau kita membicarakan siapa yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini, tentu tidak lain negara harus mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, sebagaimana kami sudah bicarakan ya dengan beberapa kementerian, termasuk Pak Menko Polhukam, kita akan meneliti kembali, mereview kembali setidaknya 7 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk di dalamnya kasus Trisakti. Dan kita akan berupaya mencarikan jalan keluar. Nah, jalan keluar itu sejauh ini memang masih terbuka di 2 hal, yaitu yudisial dan non yudisial. Pak Nurholis, ini kan sebetulnya kita fokus di kasus yang Mei ini, Pak, termasuk Semanggi 1, Semanggi 2. Komnas HAM kan sebetulnya sudah berulang kali menanyakan hal ini ke Kejaksaan, kalau saya tidak salah. Jadi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu penyelidikannya sudah diselesaikan sebenarnya oleh Komnas HAM. Nah, berdasarkan undang-undang, kewenangan Komnas HAM kemudian adalah menanyakan perkembangan hasil penyelidikan ini kepada Jaksa Agung. Akan tetapi sebagaimana diketahui selalu pertanyaan-pertanyaan atau koordinasi dengan Jaksa Agung menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan.
yaitu tentang hasil penyelidikan tidak lengkap dan seterusnya, sehingga kasus ini bolak-balik antara kantor Komnas HAM dan kantor Jaksa Agung. Terakhir pernyataan dari Jaksa Agung seperti apa, Pak Nurholis? Ya, sebelum ada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sebelum bertemu di kantor Jaksa Agung 2 minggu yang lalu, selalu bahwa berkas ini dianggap kurang, kemudian dilakukan perbaikan, masih kurang lagi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ya, ada inisiatif-inisiatif untuk melakukan pertemuan langsung antara Jaksa Agung dengan Komnas HAM untuk membahas bersama. Nah, barulah pada sekitar 2 minggu yang lalu itu pertemuan agak lengkap. Ada Menko Polhukam, ada Komnas HAM, ada Pak Lauli, kemudian ada Polri, ada TNI, ada juga dari BIN ya, untuk membicarakan secara serius masalah ini. Nah, itulah yang kemudian keluar satu opsi ya, bahwa kasus-kasus ini akan kita tinjau lagi, akan kita teliti lagi, dan kita akan mencoba membangun kesepakatan bagaimana menyelesaikannya. Nah, koridornya tetap ada 2 dari 7 kasus itu, yaitu yang mana akan diselesaikan melalui proses yudisial dan yang mana yang akan diselesaikan dengan cara-cara non-yudisial. Nah, kalau yang non-yudisial itu seperti apa contohnya, ya, Pak Nurholis? Kenapa? Yang non-yudisial itu yang seperti apa? Khusus untuk non-yudisial kita masih berkonsentrasi misalnya ya kepada kasus 65. Oke. 65, 66. Nah, itu kan misalnya para pelaku itu sudah relatif meninggal ya. Ya. Nah, yang terpenting dalam proses non-yudisial itu adalah bagaimana ada pengakuan dari negara. Pak Nurholis, ya. Kalau kerusuhan Mei ini jalur yang ditempuh yang mana? Nah, kalau kerusuhan Mei ini belum kita putuskan ya. Jadi kita termasuk 65 sebenarnya ya. Belum kita putuskan, tetapi kita memberi rambu-rambu bahwa mekanisme penyelesaiannya ada 2 mekanisme itu. Bagaimana kita mencari kesepakatannya. Nah, oleh karena itu penting bahwa tim ini untuk bertemu kembali untuk membahas kasus demi kasus. Jadi kalau menurut Pak Nurholis sendiri, kalau menurut Pak Nurholis sendiri untuk kasus Mei ini, kerusuhan Mei, ini pelakunya saya yakin masih banyak yang hidup sebetulnya. Ya. Dan korban yang timbul dari kerusuhan itu kan luar biasa besar. Ya. Artinya peristiwanya ada dan pelakunya juga kemungkinan besar masih ada. Apakah Komnas HAM tidak berpikiran bahwa ini mestinya diselesaikan secara yudisial? Iya, kalau meruntut kerja berdasarkan hukum, ya sebenarnya fungsi Komnas HAM sudah selesai, bahwa hasil penyelidikan itu seharusnya menjadikan indikator bahwa Komnas HAM menginginkan proses berikutnya itu dilanjutkan, yaitu ke tingkat penyidikan. Nah, oleh karena itu pertemuan dengan Jaksa Agung dengan kementerian lain itu juga menjadi penting. Titik pertemuan nanti pembahasannya itu seperti apa, dan oleh karena itu hari ini sebenarnya kami juga belum bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya argumen-argumen yang muncul selain argumen hukum terkait dengan persoalan ini. Nah, oleh karena itu yang terpenting dari proses ini adalah bagaimana kita duduk bersama untuk membicarakan aspek-aspek yang teknis hukum maupun yang non-teknis hukum. Tapi memang Pak Nurholis, di awal tadi Anda mengatakan bahwa untuk kasus ini mestinya negara ambil alih tanggung jawab. Iya. Seperti apa tanggung jawab yang diharapkan oleh Komnas HAM? Satu, bahwa tanggung jawab oleh negara itu adalah menyelesaikan persoalan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini. Nah, itu tadi kembali kepada penyelesaian. Tentu penyelesaian diharapkan itu adalah non-yudisial dan non-yudisial.
tetapi ini kan kita ada punya 7 kasus, setidak-tidaknya kasus pelanggaran HAM yang berat ini. Nah, oleh karena itu diperlukan satu diskusi lanjutan atau rapat lanjutan terhadap kasus-kasus ini, di mana satu kasus mungkin berbeda dengan kasus yang lainnya. Baik, Pak Nurholis, di sambungan telepon lain juga ada Pak Yasona Lauli, Menkumham. Namun sebelum ke Pak Yasona, saya punya satu kutipan pernyataan dari Pak Jokowi saat kita ingat pada saat kampanye. Ya. Ya. Ya, kita ingat pada saat kampanye Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa kasus-kasus HAM itu akan diselesaikan di periode administrasinya. Salah satunya juga mengenai kasus kerusuhan Mei ini. Ya, Pak Yasona. Pak Yasona Lauli. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yasona, dengan Rudi di sini. Pak Yasona, ya, ini Rudi, kalau kita bicara soal kerusuhan Mei, Pak. Pak Nurholis, ya. Ya, ada Pak Nurholis. Selamat pagi Pak Yasona, ya. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Ya, Pak Yasona, ini mengenai kasus kerusuhan Mei ini, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Bukankah ini sampai sekarang waktunya sudah 17 tahun? Ini bukan waktu yang sebentar. Jadi persis apa yang disampaikan Pak Nurholis. Itikat pemerintah untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM berat sedang kita kerjakan, ya. Ada 2 cara, ya. Satu yudisial dan non yudisial, ya. Dan kita berharap sebetulnya ini pemilihan kasus seperti apa yang disampaikan dan dari pemerintahan ke pemerintahan ini tidak kunjung selesai. Kalau kita memilih jalur yudisial itu masih sangat kompleks, ya. Pembuktian, kemudian benar bahwa bisa saja dikatakan masih ada orang-orangnya, tapi siapa yang mengatakan orang ini yang bertanggung jawab dan orang ini yang tidak bertanggung jawab? Ini kan soal harus ada bukti-bukti yang kuat. Nah, kalaupun misalnya sudah sampai jaksa memperoleh bukti, proses seperti yang kita lihat dulu untuk membentukkan pengadilan HAM kan harus melalui proses politik juga. Dulu pernah beberapa kali dilakukan di DPR tidak sependapat, ya kan? Ini kan persoalan. Maka tahun ini kita mencoba melalui pendekatan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Afrika Selatan yang juga mungkin pelanggaran HAM-nya jauh-jauh lebih parah dari peristiwa-peristiwa yang bukan jauh lebih parah, hampir-hampir sama boleh kita katakan dengan apa yang kita alami. Mereka melakukan KKR, ya, Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, itu yang mau sekarang juga dalam tahun ini kita mengajukan rencana undang-undang KKR tersebut yang dulu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pernah disahkan. Kalau kita hanya berkutat pada pro justisia, mungkin persoalannya akan terus berlangsung dari pemerintahan baru, pemerintahan sekarang, pemerintahan yang akan datang, karena kompleksitas permasalahannya. Apa yang menjadi kompleks sebetulnya menurut Anda, Pak Yasona? Ya, pembuktiannya. Kan, bukankah ini banyak pernyataan, mungkin nanti Komnas HAM juga bisa menyatakan, kalau saya tidak salah ini dilakukan secara sistematis, mungkin nanti bisa di cross check kembali. Iya, sekarang dilakukan secara sistematis, kan jaksa mengatakan pembuktiannya masih belum dapat dibuktikan, ya kan? Jadi sekarang dilakukan secara sistematis kan harus dibuktikan. Kalau mau bentuk peradilan HAM misalnya, DPR harus terlibat untuk hal tersebut. Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya negara tidak mampu untuk membuktikan siapa pelaku kerusuhan Mei ini? Tidak mampu. Sekarang keinginan pemerintah menyelesaikan. Bahkan paradigma baru di Papua barangkali Anda sudah tahu. Iya kan? Kita bebaskan gerasi orang-orang Napol. Bahkan nanti yang siapa saja yang mau. Bahkan kita mempertimbangkan untuk memberikan amnesti. Masuk ke Papua wartawan asing. Iya kan? Ya. Komitmen pemerintah ini kan sangat jelas dalam soal-soal perlindungan HAM, memajukan HAM, paradigma baru dalam melihat ke depannya. Ya. Iya kan?
Kalau kita pilih jalan non yudisial kan juga baik gitu. Cara non yudisialnya yang seperti apa sebetulnya, Pak? Bukankah sebetulnya para korban itu menuntut keadilan? Iya, itulah yang mau dibicarakan sekarang kan. Keadilannya seperti apa dari dulu sampai sekarang belum tercapai. Kalau sekarang kita sedang menyusun ini, kita katakan tadi dua opsi, yudisial, non yudisial. Kalau pada gilirannya nanti yang ini yudisial, yang ini tidak yudisial, yang ini kan langsung proses. Oke. Dan sembari kita menyelesaikan rencana undang-undang KKR begitu. Ya. Iya toh? Pak Yasona, ini kalau kita bicara yudisial dan non yudisial, ini kalau saya tidak salah tadi dikatakan Pak Nurholis, ini kan pertemuan antara Komnas HAM, Kejaksaan, Kementerian, termasuk juga Pak Yasona di sana. Bukankah kalau kita bicara soal keadilan, mestinya para korban juga dilibatkan? Ini kan masih pembicaraan awal. Kalau sudah nanti sudah ada satu set of agenda yang kita sepakati bersama, Komnas HAM, Kementerian Hukum HAM, Menko Polhukam, Bin Polri, baru kita melibatkan pihak-pihak. Ini opsi yang apa? Menurut Anda seperti apa? Ini yang mau kita lakukan. Menurut Anda seperti apa? Gitu. Kan begitu. Maaf Pak Yasona, kalau boleh saya simpulkan, artinya di administrasi pemerintahan Jokowi ini bukan sebuah maaf kalau mungkin bisa dikoreksi, artinya selama 17 tahun terakhir ini tidak ada sama sekali proses untuk mengungkap apa yang terjadi. Anda baru berbicara 1 tahun pemerintahan pun belum jalan. Dan itu belum mendapatkan hasil apapun, artinya itu. Loh, Anda berbicara sekarang 17 tahun pemerintahan yang lalu. Sekarang Anda baru bicara 6 bulan. Kita sudah jalan dengan opsi-opsi ini. Anda mau menghukumnya. Yang benar aja gimana sih? Gitu. Kita kan mau jalan ini sekarang. Anda sudah mempunyai negative thinking tentang itu. Bukan negative thinking Pak Yasona, artinya saya ingin mempertanyakan apakah ini adalah satu hal baru yang sedang dilaksanakan setelah 17 tahun proses ini terjadi, atau sebetulnya ini kelanjutan dari administrasi pemerintahan yang lama? Iya, jadi saya kira begini, kalau dianggap sesuatu yang baru menurut saya juga bisa disebut baru ya. Karena terus terang kemarin itu pertemuannya cukup serius, di mana semua institusi-institusi yang ada kaitannya dengan persoalan pelanggaran HAM berat itu hadir, dan dengan kita berbicara dengan sangat terbuka. Nah, soal keterlibatan masyarakat itu pasti ya. Jadi ini juga belum tentu sesuatu yang ideal, tetapi setidak-tidaknya ini adalah bagaimana kita mengupayakan ya mencari jalan keluar atas kebuntuan persoalan yang sudah sekian lama ini. Nah, akan tetapi juga ada prinsip-prinsip nanti pasti yang akan kita kembangkan dalam diskusi. Apapun jalan penyelesaiannya itu adalah, misalnya kita tidak ingin tidak ada pengungkapan kebenaran, misalnya ya. Kemudian misalnya pernyataan penyesalan dari kepala negara itu yang sedang kita set up juga. Nah, kemudian juga bagaimana ini juga tidak menghentikan atau membuat proses impunitas berikutnya. Jadi tetap prinsip-prinsip internasional itu tetap kita kembangkan dalam proses diskusi. Kemudian juga nanti apa yang menjadi harapan korban, suara dari korban itu tetap akan menjadi pertimbangan sangat utama dalam proses-proses itu. Jadi saya kira kita juga tidak ingin membicarakan sesuatu menyangkut korban, tetapi kita melupakan korban sama sekali. Itu pastilah, itu prinsip yang kita akan sangat perhatikan, dan karena tanpa itu semua kan kita juga tidak bisa berjalan sebenarnya. Nah, oleh karena itu seperti disampaikan oleh Pak Lauli tadi, bahwa ini tahap awal, tetapi Komnas HAM sendiri melihat bahwa ada keseriusan. Nah, yang kedua, itu tidak sekedar janji politik sih sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya. Di dalam RPJM pemerintah saat ini, itu secara tegas dinyatakan tentang bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu akan diselesaikan pada periode ini. Nah, sekali lagi memang tetap harus ada kritik dari masyarakat, tetap ada kontrol dari masyarakat terhadap
bagaimana kinerja kita ini secara bersama-sama kemudian hari. Saya kira begitu. Pak Nurholis dan Pak Yasona, kita jeda sebentar, Iya. kita akan sambung di segmen berikut.